Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri, pimpinan, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya ingin mengingatkan saja kepada khususnya Pak Menteri dan Kepala BKN. Jadi ruang lingkup kerja Bapak ini kan menyangkut kebijakan manusia, Pak. Maka sebetulnya ini saran saja, anggap saja saya ini teman spiritual, Pak. Jadi anggap saja saya sebagai teman spiritual. Oleh karena yang ini menyangkut kebijakan manusia, kepegawaian, maka sebetulnya ada dua yang harus menonjol. Yang pertama adalah Bapak harus menggunakan logika berpikirnya itu seperti apa, dan yang kedua ini adalah manajemen kalbunya, Pak. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau Bapak akan mencapai sebuah titik di mana Bapak di dalam kedudukan ini akan bermanfaat, baik itu dunianya masuk, akhiratnya masuk. Ini memang spiritual, Pak. Di dalam logika itu kalau Bapak ini realita yang ada yang di Indonesia ini kan ada dua ini. Pegawai yang sudah tertata yang mungkin sekarang disebut dengan ASN itu, dan pegawai yang belum tertata sama sekali, itu honorer dan seterusnya atau namanya apa saja. Maka realita ini tidak bisa Bapak pungkiri. Ini mesti harus Bapak hadapi. Ini adalah situasi yang mesti Bapak harus hadapi. Kalau menyangkut yang sudah tertata baik ASN dan seterusnya itu, Bapak gunakan logika. Logikanya ditonjolkan. Mau misalkan eselonisasi dirampingkan dan seterusnya, monggo silahkan aja. Bapak menggunakan logika yang bagus karena Bapak didampingi oleh tim ahli yang ada di kementerian. Tetapi realita publik kita adalah, realita masyarakat kita adalah bahwa di samping yang sudah tertata, ini masih ada yang belum tertata. Apalagi yang belum tertata ini juga sudah berjasa, Pak, puluhan tahun. Makanya untuk menyelesaikan ini Bapak harus menggunakan manajemen kalbu, Pak. Nggak bisa tidak. Tanpa itu Bapak tidak akan berhasil di kementerian ini. Tapi kalau nanti Bapak akan menggunakan manajemen kalbu ini betul-betul tepat, saya yakin Pak Cahyo akan hebat sekali nanti. Seperti waktu jadi Mendagri, Bapak akan lebih hebat lagi di Menteri Pan-RB ini. Oleh karena itu, menata orang ini tidak sama dengan menata barang seperti yang disinyalir oleh teman terdahulu tadi. Oleh karena itu, kebijakan Bapak ini mesti harus dua arah, Pak. Menggunakan logika seperti tadi, misalkan penerimaan pegawai negeri dan seterusnya, ini silahkan, ini gunakan logika. Tetapi bagaimana Bapak memandang orang-orang yang sudah berjasa ini dengan kebijakan, taruhlah karena pegawai negeri ASN ini ada persyaratan, maka banyak orang yang sudah tidak memenuhi persyaratan, namun demikian orang ini sangat berjasa. Maka manajemen kalbu Bapak ini harus menonjol, harus ditonjolkan. Oleh karena itulah, karena ini kebijakan negara, Bapak sekalian, Pak Cahyo, ini karena kebijakan negara yang sudah diputuskan ini tidak akan pernah bergeser, lanjutkan saja terus. Namun demikian di samping itu Bapak harus memikirkan manajemen kalbu tadi. 1 menit, Pak. Tambah 1 menit lagi, Pak, ya. Ya. Jadi nanti maksudnya ini lanjutkan saja, monggo secara logika Bapak-bapak kita serahkan ke Bapak-bapak sekalian. Tetapi saya hanya titip pesan saja. Di samping kebijakan ini, maka Bapak harus memikirkan orang-orang yang sekarang ini belum beruntung, yang sudah berjasa. Yang namanya honorer atau K apa silahkan aja itu namanya apa, itu mesti harus Bapak perhatikan. Saya setuju dengan Pak Cornelis tadi, khususnya yang honorer itu harusnya itu kalau misalkan tidak bisa jadi, kalau dia akan pengen jadi pegawai negeri, ya biar tes saja nggak apa-apa. Tetapi sebelumnya ini mesti harus ditata dulu, masukkan dulu tenaga honorer ini dalam sebuah wadah namanya apa, tetapi dengan penggajian yang baik, dengan kesejahteraan yang baik, baru nanti kalau ada kesempatan PNS atau gimana penerimaan itu biar daftar, nggak ada masalah. Tetapi sebelumnya mesti harus Bapak tata dulu.
termasuk P3 dan seterusnya tadi. Oleh karena itulah nanti insya Allah kalau ini menyangkut kebijakan Bapak sekalian, maka ini mesti harus Bapak utamakan. Karena kebijakan orang ini kalau di dalam istilah agamanya, orang itu yang paling pokok itu adalah tingkat keimanan dan ketakwaan itu, Pak. Semakin orang itu beriman dan takwa, maka dia akan bertindak adil. Itu pasti, Pak. Oleh karena itulah mohon nanti saya mendukung Pak Cahyo sepenuhnya, mudah-mudahan Pak Cahyo berhasil di Menpan ini. Saya kira itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.